Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa kitaban mubina wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu libayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan materi usul tafsir menggunakan kitab Usulun fi Tafsir di Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Baik, sekarang langsung kita lihat layar. Ma'rifatu wa fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Jadi al-mu'allif meneruskan pembahasan usul fi tafsir dan beliau berkata fawaid ma'rifati asbabin nuzul, faedah-faedah akan pengetahuan terkait dengan sebab turun ayat. Kemarin sudah kita lewati akan pembahasan terkait dengan turunnya ayat, bahwa turunnya ayat terbagi menjadi dua, ada yang ibtidai dan ada yang sababi. Sekarang kita akan membahas terkait dengan turunnya ayat secara sababi. Apa faedahnya? Sekarang kita lihat lanjutan daripada penjelasannya. Ma'rifatu asbabi an-nuzuli muhimmatun jiddan. Mengetahui sebab turunnya ayat adalah penting sekali atau sangat penting. Apa sebab? Li'annaha tuaddi ila fawaida katsiratin. Karena pengetahuan terhadap turunnya ayat, pengetahuan terhadap sebab turunnya ayat itu akan menghantarkan kepada faedah-faedah yang banyak. Apa diantaranya? Minha diantaranya adalah pertama, bayanu annal Qur'ana nazala minallahi ta'ala. Yang pertama adalah menjelaskan atau penjelasan bahwasannya Al-Quran turun dari Allah Azza wa Jalla. Turun dari Allah yang maha tinggi. Ini faedah pertama. Kenapa demikian? Wa dzalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'ani syai'i. Dan hal itu adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya akan sesuatu. Fa yatawaqqafu 'anil jawabi ahyana. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kadang-kadang hatta yanzila alaihi wahyu, sampai turun wahyu kepadanya. Au yahfa alaihi al-amru al-waqi', atau Nabi tidak mengetahui perkara yang sebenarnya, atau secara makna harfiah, atau ada perkara yang terjadi yang sebenarnya tersembunyi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya adalah atau Nabi tidak mengetahui perkara yang sebenarnya.
Fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Maka turunlah wahyu menerangkan kepadanya. Jadi untuk yang faedah pertama terkait dengan faedah dari mengetahui sebab turunnya ayat adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran memang turun dari Allah Azza wa Jalla. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya akan suatu hal dan Nabi tidak langsung menjawab. Ya, kadang-kadang Nabi ketika ditanya tidak langsung menjawab. Nabi menjawab ketika ada wahyu yang turun kepadanya. Atau ada perkara yang Nabi tidak mengetahui sebenarnya. Ketika pada saat ini turun wahyu yang menjelaskan sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Sekarang kita lihat contohnya, karena dengan contoh akan jelas perkaranya. Kita lihat misalul awwali, contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah maksudnya contoh untuk ada pernah pertanyaan dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak langsung menjawab sampai turunnya ayat menjelaskan agar apa yang perlu dijawab oleh Nabi. Contoh ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surat Al-Isra al-ayah al-khamisatu wa as-samanun. Dan mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah ruh adalah termasuk daripada perkara Rabbku, dan tidaklah kalian diberikan daripada ilmu kecuali hanya sedikit. Penjelasannya lihat, wa fi sahihil Bukhari, maka dalam kitab Sahih Bukhari, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan minal yahudi qala, sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan Yahudi berkata, ya, atau bertanya kepada Nabi, ya Abul Qasim, marruh, wahai Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim, apa itu ruh? Apa itu ruh? Fasa kata, maka Nabi diam. Wa fi lafdin, dan pada suatu lafaz atau dalam suatu riwayat, fa'amsakan Nabi, maka Nabi pun menahan diri. Sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihim syai'an, maka Nabi tidak membalas kepada mereka sedikit pun. Maka Nabi tidak menjawab kepada mereka sedikit pun. Fa'alimtu annahu yuha ilaihi, maka saya mengetahui bahwasannya sesungguhnya diwahyukan kepadanya. Atau bahasa mudahnya, maka saya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, mengetahui bahwasannya sedang turun wahyu kepadanya. Fakumtu maqami, maka saya pun tetap di tempat saya.
Maka saya pun tetap di tempat saya. Falamma nazala al-wahyu qala, maka tatkala wahyu telah turun, Nabi berkata atau bersabda dengan membacakan ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, al-ayat. Jadi ini adalah contoh pertama. Jadi contoh pertama ini adalah terkait ada pertanyaan dari seseorang dari kaum Yahudi, di mana orang ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Abul Qasim, tidak ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Kenapa? Karena Yahudi tidak menerima kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tunduk kepada risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lelaki Yahudi ini enggak mengucapkan ya Rasulullah, seperti halnya sahabat ketika memanggil Nabi mengucapkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Munafik ini orang Yahudi ini mengucapkan atau mengatakan dengan ya Abul Qasim. Ya. Dia bertanya, "Marruh, apa itu ruh?" Nah, Nabi ketika menghadapi pertanyaan ini, beliau tidak menjawab. Beliau diam. Nah, diamnya ini berarti menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah memang benar dari Allah Azza wa Jalla. Kalaulah seandainya Al-Quran itu adalah dari diri Nabi Muhammad SAW, dari pribadi beliau, bukan turun daripada Allah Azza wa Jalla, niscaya ketika ada pertanyaan, tentunya Muhammad SAW akan menjawab dengan apa yang beliau inginkan. Tapi dalam hal ini Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya, ketika ada wahyu turun kepadanya. Jadi ketika ada pertanyaan marru, Nabi apa? Fasa kata. Beliau diam. Beliau menahan diri. Beliau tidak membalas, tidak menjawab sedikit pun sesuatu pun kepada mereka. Kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang ada bersamanya mengetahui adanya wahyu ya turun kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tetap di tempat. Ketika wahyu sudah selesai turun, Nabi SAW lantas menjawab, ya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Nabi SAW apa? Mendapatkan jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam jawaban ini memberikan faedah kepada orang Yahudi, ilmu Allah ini sangatlah luas. Ilmu Allah ini sangatlah luas. Kalaulah seandainya ilmu semua makhluk dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan, dibandingkan dengan ilmu Allah maka sangatlah jauh. Di sini wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan daripada ilmu kecuali sedikit. Siapa kalian di sini? Adalah semuanya. Tidak terbatas pada satu kaum, tidak terbatas pada orang Yahudi, tidak terbatas pada satu kelompok, tapi seluruhnya. Jadi semua makhluk ya Allah berikan ilmu
Sesungguhnya itu semuanya di pandangan Allah adalah sedikit. Sehingga apa? Tidaklah layak seseorang sombong dengan ilmunya. Kemudian, jadi karena saking banyaknya ilmu Allah, maka apa? Ada yang dibuka pengetahuan akan ilmu Allah dan ada yang tidak. Ada yang merupakan kekhususan Allah dan ada yang tidak. Terkait dengan ruh, maka ini adalah termasuk perkara Allah. Manusia ketika menjangkau akan ruh, maka akan sulit untuk memahami. Sehingga dikatakan kulir ruh min amri Rabb. Katakanlah ruh adalah termasuk perkara Allah, perkara Rabb. Dan banyak selain ruh, banyak hal-hal yang lain yang otak manusia tidak sampai menjangkaunya. Seperti akan hakikat surga, hakikat neraka, dan seterusnya. Sehingga dari sini pengetahuan manusia terhadap sesuatu adalah pengetahuan yang sifatnya tidak mutlak. Ilmu Allah dengan ilmu manusia, dengan ilmu makhluk sangatlah jauh. Ilmu Allah adalah kamilun mutlakun, adalah sempurna secara mutlak. Adapun ilmu manusia adalah kesempurnaannya terbatas. Ya, kesempurnaannya adalah terbatas. Kita teruskan contoh yang kedua. Wa misalus tsani, dan contoh yang kedua adalah dan sekarang kita masuk kepada contoh kedua. Contoh kedua ini adalah ditujukan kepada adanya perkara yang sebenarnya terjadi, tapi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengetahui sebenarnya, sehingga turun ayat. Apa contohnya? Wa misalus tsani, dan contoh untuk yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Mereka berkata, sungguh jika kami telah pulang ke kota Madinah, sungguh benar-benar orang yang terkuat akan mengeluarkan dari kota Madinah orang yang terhina, orang yang lemah. Fa fi sahihi Al-Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari, anna Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah ibn Ubay ra'sal munafiqin yaqulu dzalika. Sesungguhnya Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya, mendengar Abdullah bin Ubay, pimpinan munafikin, berkata akan hal itu. Yuridu annahu al-a'azzu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-adzal. Dia berkeinginan atau dia bermaksud, Abdullah bin Ubay bin Salul bermaksud akan ucapannya, sesungguhnya dialah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkuat, yang kuat, yang terperkasa. Adapun Rasulullah dan sahabat-sahabat yang adalah yang terlemah, Fa'ahbara Zaidun,
ammahu bidzalik. Lalu Zaid mengabarkan kepada pamannya tentang hal itu. Fa akhbara bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu paman Zaid mengabarkan tentang hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaid. Lalu Nabi memanggil Zaid. Fa akhbarahu bima sami'a. Lalu Zaid bin Arqam mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia dengar. Tsumma arsala ila Abdullah ibni Ubay wa ashabihi. Kemudian Nabi mengirimkan kepada Abdullah bin Ubay dan para teman-temannya. Fahalafu ma qalu. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya bersumpah. Ma qalu. Tidak mereka mengatakan hal demikian. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW membenarkan ucapan mereka, ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul dan para teman-temannya. Fa'anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhil ayat. Maka Allah menurunkan pembenaran Zaid tentang dalam ayat ini. Fastabanal amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah, teranglah perkara ya yang sebenarnya kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh yang kedua ini kesimpulannya apa? Adalah terkait dengan sebab turunnya surah Al-Munafiqun ayat 8. Dan pembahasan ini ada pada kitab Sahih Al-Bukhari. Apa ceritanya? Jadi ketika Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan gembong orang-orang munafik. Dia mengatakan hal itu, yang ada dalam ayat di atas. Apa ucapan dia? La irja'na, sungguh jika kami telah pulang ke kota Madinah, sungguh benar-benar orang yang terkuat akan mengeluarkan dari kota Madinah orang yang terlemah. Ini ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat Nabi Arqam, ya, Zaid bin Arqam mendengarkan akan ucapan ini. Yang dimaksudkan daripada ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah siapa yang terkuat di sini adalah dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang terlemah? Nabi dengan para sahabat. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini apa? Kalau ketika sudah sampai ke kota Madinah, dia yang menurut dia adalah orang yang terhebat, dia akan berencana mengusir Nabi dan sahabatnya yang dianggap mereka adalah terlemah. Nah, ucapan ini Zaid bin Arqam mendengar. Jadi ucapan munafik ini, tokoh daripada munafik ini diucapkan ketika setelah peperangan, setelah peperangan Bani Quraidah. Nah, apa yang diperbuat oleh Zaid bin Arqam? Zaid bin Arqam langsung mengabarkan kepada pamannya, paman Zaid bin Arqam, mengabarkan agar ucapan munafik ini. Nah, oleh pamannya Zaid bin Arqam disampaikanlah berita ini kepada diri Nabi SAW. Nabi ketika mendengar berita ini, maka beliau enggak langsung menerima.
tapi ingin memastikan kebenarannya berita ini. Sehingga apa? Memanggillah ya Rasulullah SAW akan Zaid. Jadi Zaid itu dipanggil oleh Rasulullah. Ketika Zaid datang, Zaid mengabarkan. Zaid mengabarkan akan hal yang didengarkan oleh Zaid bin Arqam, ya, perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, ketika mendengarkan langsung daripada Zaid, Nabi pun mengirimkan utusan ya, untuk memanggilkan Abdullah bin Ubay bin Salul beserta kawan-kawannya. Ketika mereka hadir, mereka mengatakan, mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengucapkan hal demikian. Mereka akan mengucapkan la yarja'na ilal madinati la yuhrijanna al-a'adu minhal adzan. Mereka enggak mengatakan hal ini. Nabi mendengarkan komentar mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kawan-kawan dia, saddaqahum, membenarkan. Nabi membenarkan. Kenapa? Karena Nabi tidak mengetahui sebenarnya bagaimana. Sebenarnya bagaimana? Nah, ketika Nabi membenarkan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan teman-temannya, Allah pun menurunkan ayat yang isinya adalah pembenaran Allah kepada Zaid. Yang isinya adalah bahwa ucapan Zaid adalah benar adanya, dan ucapan orang-orang munafik adalah dusta. Sumpah mereka adalah sumpah palsu. Yang benar adalah ucapan Zaid, di mana orang munafik pernah mengatakan la irja'na ilal madinati la yuhrijanna al-'adhu minhal adzan. Dengan demikian fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka teranglah sudah perkaranya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah kejadian ini, apa yang terjadi? Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan respon kepada Nabi yang bahasa mudahnya, wahai Nabi, kalau seandainya engkau menginginkan ya bapak saya dibunuh, maka enggak usah engkau memerintahkan orang lain. Cukuplah saya akan membunuh bapak saya. Lalu Nabi merespon, tidak perlu. Kita selama bapakmu beserta kita pergauli dengan cara yang baik. Kita bergaul dengan dia dengan cara yang baik. Sungguh mulia akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pembahasan terkait dengan faedah-faedah daripada pengetahuan sebab turunnya ayat. Semoga mudah dipahami dan mohon maaf atas segala kurangan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.